Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko. Boleh lewat dah kak? Dari mana tiba-tiba datang, tiba-tiba datang kak, melebihi gimmick Bukan. Kepanas juga, tapi di sini sejuk yang. Wih Halbi, Oh. tadi kan aku nyanyiin lirik lagu Sepohon Kayu. Ah. Itu aku sinyal lirik itu. Sepohon kayu daunnya ribu, Lebat buahnya serta gitu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? cuma baik kita hidup 1000 tahun di dunia ini, tapi kita tidak pernah sembahyang. Cula digune. Oh Caca, Mang Yadi boleh lah. Kadang punya uang tuh nggak pernah sholat. Berarti ya hidup tuh cuma ada digune. Benar tak? Gila, kita nanya dulu. Soal subuh dak kau tadi? Sholat lah, insya Allah lah. Sholat itu nggak pernah tinggal 5 waktu tuh. Walaupun galak apa namanya pas bukan waktunya niat ya. Oh, ya jadi pas masih kalau sholat zuhur di waktu asar. Ya, salah boleh. Jadi? Apalagi di bulan puasa nih kan. Nah, Banyak niat langkah-langkah apa baik untuk berbuat kebaikan. woi Caca, boleh lah Mang Yadi. Dak sia-sia nih, selama bulan puasa nih omongannya agak bener. Iya. Sholat hal yang wajib. Coba dong halnya tadi. Hal yang wajib. Cam, Niat gitu. Karena sholat 5 waktu itu wajib. gitu. Nggak tahu sejarah sholat 5 waktu itu cuman ingat cerita Isra Mi'raj. Iya kan? Itulah sepele apa namanya dapatnya 5 waktu sholat. Seharusnya Dulu tuh sehari itu 50 kali sholat. Macam mana? Gak coba gawe lagi. Ya. Setelah Allah tuh maha baik. Nabi juga maha luar biasa. tapi Mang Yadi, kau tadi ngomong sholat merupakan salah satu langkah dari langkah-langkah banyak untuk Menuju sebuah kebaikan. ya mendekatkan diri pada Allah. Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Sholat, ada dak yang lain? sedekah, Apa lagi? Tahu dak kau? berbuat kebaikan. Terus Apa lagi ya? Banyak lagi. banyak. Membaca Al-Quran. Apa lagi? Membantu saling tolong menolong. Apa lagi? Apa lagi kau? Tahu dari aku apa lagi? Nah, maksud Masih aku, banyak nih hal-hal yang baik. maksud aku tadi kalau kau tahu kalau aku nanya dengan kau baik. Tapi kalau kau terbatas, Iya. kita nanya dengan yang lebih ahli. Oh iya, siapa ini? Ini dia. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara Nunggu Buko Silampari TV Kota Lubuk Linggau. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Linggau TV yang dirahmati Allah, Silampari TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita bertemu di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Nunggu Buko di TV kebanggaan kita Kota Lubuk Linggau, yaitu TV Silampari TV. Nah, salawat dan salam selalu pula kita mohonkan agar tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan kemudahan berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Para pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa kembali. Adapun yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan.
Kenapa? Karena kita harus tahu, paham sekali bahwasanya cinta kepada Allah itu tidak bisa kita katakan begitu saja, tetapi ada hal-hal atau ada sesuatu yang harus kita lakukan agar kecintaan kepada Allah itu semakin hari semakin bertambah. Kenapa? Karena ketika keimanan kita bertambah, kecintaan kita kepada Allah bertambah, maka kita akan semakin merasakan kenikmatannya iman, kenikmatannya Islam, dan semakin merasakan bagaimana indahnya menjadi orang hamba Allah. Nah, karena itu barangkali pada kesempatan ini, para pemirsa Silam Pali TV yang dirahmati Allah, kita mencoba melihat apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kecintaan kita kepada Allah itu di bulan Ramadan dan sampai sesudah Ramadan, sampai Ramadan selanjutnya dan seterusnya semakin bertambah. Jadi kita cinta kepada Allah itu semakin hari. Rasanya kalau tidak bertemu dengan Allah, kalau tidak berkomunikasi dengan Allah, itu ada rasa rindu di dalam diri kita. Jadi kalau mencinta tapi tidak rindu, berarti tidak cinta. Nah, yang pemirsa, orang rindu itu pasti ingin berjumpa. Nah, karena itu untuk kecintaan ini biar semakin bertambah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pasti yang pertama itu adalah kita mencoba untuk selalu mencari belajar, ya maksudnya mencari itu belajar tentang Allah, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana Allah itu kepada kita, apa yang Allah berikan ke kita dan apa yang kita manfaatkan. Nah, ini terus, oh iya, Allah kasih aku rezeki, Allah kasih aku ini, Allah kasih, semua sudah disiapkan oleh Allah, dan kita yang sudah diberi ini tentunya harus selalu, siapa yang memberi kita? Kita harus paham yang memberi kita siapa? Oh Allah. Nah, karena itu apa yang kita lakukan? Tuntut ilmu. Agar dia bertambah, tuntutlah ilmu. Ilmu agama harus kita tambah terus. Setelah ilmu agama ditambah, apalagi di bulan Ramadan, pemirsa sekalian, banyak sekali kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola. Nah, mari kita dengarkan itu. Kenapa? Mudah-mudahan dengan mendengarkan ceramah-ceramah itu akan menambah pencerahan buat diri kita. Semakin kita mengerti dan paham, sehingga kita mengerti. Ketika kita mengerti, kita paham apa yang disampaikan oleh para ustaz-ustazah itu, yang membuat kita semakin mencintai Allah dan semakin selalu ingin dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi belajar. Hadirilah selama Ramadan, di momen Ramadan banyak sekali majelis ilmu. Hadirlah majelis ilmu itu. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kecintaan kita kepada bertambah? Selain sudah mendapatkan ilmu dari majelis-majelis ilmu, kita lakukan perbanyaklah zikir mengingat Allah, zikrullah. Karena zikir mengingat Allah itu akan membuat kita selalu merasa dekat dengan Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Kemudian dengan zikir itu juga hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita menjadi tenang, maka kehidupan kita merasa damai. Jadi banyak berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah banyak, yang kita dengar-dengar dari para guru dan ustazah kita juga sudah terlalu banyak. Kemudian selain berzikir di bulan Ramadan ini, apa yang harus banyak kita lakukan untuk menambah kecintaan pada Allah? Ya, baca Quran. Kalau bisa selama Ramadan ini kita bisa mengkhatam Al-Quran. Tapi tidak usah kejar khatam, karena kejar khatam tanpa memperhatikan bacaan-baca Al-Quran itu agak sedikit kurang pahalanya. Tapi kalau kita membaca dengan tartil seperti yang diperintahkan oleh Allah, nah, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, pelan, sesuai makhraj tajwidnya, makhraj hurufnya kita sebutkan dengan benar. Dan ketika Al-Quran itu sudah menjadi bagian dari diri kita, ketika sama Ramadan kita baca, itu akan membuat insya Allah semakin kita mencintai Allah. Kenapa? Akan ada kerinduan. Kalau tidak baca Quran, rasanya, aku belum buka Quran, aku belum baca Quran. Jadi ada kerinduan kita kepada Allah. Nah, kemudian apalagi yang membuat kita, cara kita mendekatkan diri atau meningkatkan
kecintaan kita kepada Allah. Tadi sudah dengarkan ceramah, kemudian kita berzikir, lalu kita baca Quran. Nah, jangan lupa, ada yang paling utama, berdoalah kepada Allah, minta. Bukakan hati kita, kan ada doa yang diajarkan agar kita menjadi orang yang hatinya tersangkut kepada Allah. Bermisal sekalian, hafal doanya barangkali, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa yang kita mohon agar hati kita ini dibalikkan oleh Allah untuk mencintai agama Allah, untuk taat kepada Allah. Kita perbanyak doanya. Yang bermisal di bulan Ramadan ini perlu kita perbanyak doa. Karena doa di bulan Ramadan ini doanya diijabah oleh Allah. Lebih mudah diterima oleh Allah. Karena itu coba dihafalkan. Kalau kita sudah hafal, kita baca, ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubi atau sabbit qalbi ala ta'atik. Jadi, balikkan hatiku untuk taat padamu. Ketika kita taat kepada Allah, berarti kita cinta Allah. Orang yang taat itu orang yang cinta. Karena dia cinta, kalau suruh sholat, dia sholat. Kalau suruh puasa, dia puasa. Kalau suruh baca Quran, dia baca Quran. Kalau suruh sedekah, dia sedekah. Kalau suruh semua kebaikan-kebaikan, itu akan dilakukan dengan senang hati. Kenapa dia melakukannya senang hati? Ya itu tadi, karena cintanya kepada Allah. Nah, pemirsa Lampari TV yang dirahmati Allah, jadi dengan memperbanyak doa, jadi kita baca doa-doa apa saja, doa-doa yang bisa semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah ampunan, nah ini yang paling bagus tadi. Jadi selain berdoa, kita mohon agar kita diterima Allah semua ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi kita mohon, ya Allah terimalah ibadahku, bukakan hatiku, pikiranku, terangkanlah, dan semua yang kita minta, yang mudah-mudahan doa-doa ini nanti yang memberi pengarahan kepada kita di suatu saat. Oh iya, mungkin bukan hari ini, tapi besok, lusa, atau kapan kita akan mendapatkannya. Kemudian yang paling utama lagi selain semua itu adalah, mari, kalau memang kita mau mendekat sama Allah, Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Nah, bersihkan diri kita. Dari mana? Dari semua kesalahan kita. Bagaimana caranya? Bertobat. Nah, ya, tobat. Minta ampun kepada Allah. Kalau kenapa? Karena kalau kita berdosa, nah ini kalau kita punya dosa, kehidupan kita ini berdosa, doa-doa kita tidak dijabah. Allah tidak. Satu kali saja kita melakukan pelanggaran, itu sudah menghapus satu dosa. Setiap pelanggaran yang kita lakukan menghapuskan semua kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan, menghapus kebaikan. Kesalahan menghapus kebaikan. Tapi sebaliknya, kebaikan menghapus kesalahan. Karena itu kita bertobat kepada Allah. Bertobat, kemudian melakukan semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan sedapat mungkin. Apalagi di bulan Ramadan, ya pemirsa yang dirahmati Allah, apalagi di bulan Ramadan ini kita berharap sekali hidup kita yang apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan kepada kita satu pintu khusus untuk orang yang melakukan puasa Ramadan, yaitu pintu Rayyan. Nah, ada pintu yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan, dan tentunya mari kita semua jangan sampai tidak masuk ke pintu yang sudah disiapkan Allah. Kita berpuasa, kita lakukan semua amal ibadah yang diperintahkan, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah, mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah memberikan hidup kepada kita dan memberikan kehidupan yang mudah-mudahan dengan apa yang sudah Allah limpahkan tadi, kita menjadi orang yang bahagia seperti yang kita harapkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kita nunggu buku kali ini, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan insya Allah kita bisa dipertemukan Allah lagi pada kesempatan yang akan datang.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.